Oke, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di acara The Beauty of Egypt bersama saya Mina Mahruz. Dalam episode ini, saya akan menjelaskan tentang keluaran bangsa Israel dari Mesir masuk ke Israel. Kita sebenarnya mau mulai dari waktu Yusuf datang ke Mesir. Waktu Yusuf datang ke Mesir, waktu dia dijual oleh saudaranya datang ke Mesir, terus dia masuk penjara di Mesir. Lalu dia jadi orang hebat di istana Fir'aun, terus dia panggil keluarganya dia semua. Yakub dan saudaranya datang ke Mesir, dikasih tanah namanya Goshen di Mesir untuk tinggal di sini. Lalu mereka tinggal di sini kurang lebih 430 tahun. Atau seperti Alkitab katakan, mereka diburbudakan di Mesir 430 tahun. Oke? Dan sebenarnya waktu mereka datang ke Mesir, mereka datang sebagai 70 orang. Tetapi setelah 430 tahun, Firaun Mesir lihat bahwa mereka setiap hari tambah banyak. Terus dia bilang, Dia bilang semua anak laki-laki bayi yang lahir harus dibunuh. Karena waktu itu, waktu keluaran, bangsa Israel itu kurang lebih 2,5 juta. Karena Alkitab katakan mereka 600.000 kepala keluarga. Kalau satu kepala keluarga atau satu laki-laki punya satu istri, 2 anak, itu kurang lebih 2,5 juta. Padahal mereka masuk ke Mesir sebagai 70 orang. Ya. Makanya Firaun Mesir bilang bahwa semua anak laki-laki bayi yang lahir harus dibunuh. Lalu satu hari, satu perempuan melahirkan anak, tetapi dia takut dibunuh oleh Firaun, terus dia membuang anaknya di keranjang di Sungai Nil. Lalu ditemukan oleh putri Firaun waktu dia tadi mandi di Sungai Nil depan istananya. Terus diangkat Musa ini, lalu dikasih nama Musa, artinya diangkat dari air. Terus Musa dikasih tinggal di istana Firaun sebagai anak raja atau sebagai anak Firaun 40 tahun. Seperti yang kita katakan, belajar dari hikmat dan hebat orang Mesir. Lalu waktu Musa umur 40 tahun, dia lihat beberapa orang berbicara Lalu waktu Musa umur 40 tahun, dia lihat beberapa orang berantem sama-sama, orang Mesir sama orang Tokaf ini. Lalu waktu Musa 40 tahun, dia lihat orang Mesir berantem sama orang Israel, terus dia memukul orang Mesir, dan orang Mesir ini meninggal. Dia sebenarnya pikir bahwa tidak ada yang lihat, tetapi ada yang lihat. Karena setelah itu, dia pergi ke kampung orang Ibrani, dia lihat beberapa orang berantem sama-sama, dia bilang, kenapa begini, kenapa begitu? Mereka bilang, Musa, apakah kamu mau membunuh kami seperti kamu kemarin membunuh orang Mesir? Jadi setelah Musa lihat ini, dia takut. Takut apa? Takut dibunuh oleh Firaun. Terus dia lari dari Mesir sampai ke Midian. Sampai ke Midian, dia lihat satu sumur di situ, lalu dia ketemu perempuan namanya Zipora, anak dari seorang namanya Jitro, terus dia menikah sama Zipora dan tinggal di sana 40 tahun lagi. Kerja sebagai menggembala domba. Lalu waktu Musa umur 80 tahun, Tuhan berbicara sama Musa. Tuhan berbicara sama Musa seperti semak belukar atau seperti semak terbakar. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, Musa buka kasut karena tempat ini adalah kudus, inilah adalah Allah kamu, Yahweh. Jadi sebenarnya Tuhan perkenalkan diri kepada Musa di tanah Midian itu, yang hari ini adalah Sinai. Jadi sebenarnya Tuhan bilang kepada Musa, kamu harus kembali lagi ke Mesir, membawa bangsa saya keluar dari Mesir, masuk ke Israel. Tetapi sebenarnya Musa bilang, mana bisa ya Tuhan, Firaun tidak akan kasih saya jalan. Tetapi Tuhan bilang, saya akan kasih kamu banyak hebat untuk bikin banyak mujizat dan ajaib. Jadi Bapak Ibu, setelah itu Musa kembali lagi ke
istana Firaun. Dia sampai ke istana Firaun, dia minta izin untuk masuk ke istana Firaun, langsung dikasih. Kenapa Musa bisa masuk ke istana Firaun, Pak Ibu? Saya mau tanya Anda, kalau orang Israel yang biasa mau masuk ke istana Firaun, apakah boleh? Nggak bisa. Susah sekali. Kalau saya hari ini mau masuk ke istana Presiden Mesir, pasti susah. Kalau Anda hari ini mau masuk ke istana Jokowi, pasti susah sekali. Harus minta izin sebelumnya. Tetapi Musa gampang sekali masuk ke istana Firaun. Kenapa, Ibu? Karena Musa dulu adalah anak Firaun yang tadi ada di istana Firaun. Jadi karena Musa adalah anak Firaun yang tinggal di istana Firaun 40 tahun. Jadi semua penjaga Firaun kenal Musa. Jadi kita bisa mengerti sesuatu bahwa Tuhan punya rencana dari dulu. Makanya Musa dibuang di air sungai Nil, lalu ditemukan oleh putri Firaun, lalu Musa dikasih tinggal di istana Firaun, tinggal di sana 40 tahun. Karena kalau sebenarnya orang Israel yang biasa mau masuk ke istana Firaun, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya punya rencana untuk kita semua. Jadi kadang-kadang kita ada bisa mengalami beberapa kesulitan dalam hidup kita, tetapi itu sebenarnya adalah rencana Tuhan untuk kita bisa hidup lebih baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu rencana Tuhan supaya Musa bisa masuk ke istana Firaun. Habis itu Bapak Ibu, Musa bisa masuk ke istana Firaun, dia bisa ketemu Firaun, dia bilang kepada Firaun, saya mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mau masuk ke Israel. Tetapi Firaun tidak mau. Tidak mau kenapa? Karena kalau bangsa Israel itu keluar dari Mesir, siapa yang akan kerja di sini? Dan sebenarnya juga Tuhan bilang apa? Saya akan mengkeraskan hatinya Firaun supaya bangsa saya lihat saya bikin banyak mukjizat dan ajaib. Karena sebenarnya kalau Tuhan mau bikin hati Firaun Mesir baik, bisa gampang sekali. Dia kasih izin untuk mereka keluar. Tetapi Tuhan mau bangsa Israel lihat bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Habis itu Bapak Ibu, terjadi 10 tulah. Seperti sungai Nil jadi darah, katak, nyamuk, dan selanjutnya. Habis tulah yang 10, Fir'aun Mesir bilang, sudahlah, Musa, you berangkat sama bangsa Israel. Jadi mereka berangkat dari Mesir, Musa memimpin orang Israel yang adalah waktu itu 2,5 juta berangkat dari Mesir mau ke Israel. Mereka berangkat dari Mesir sampai ke Laut Tebrau. Sampai ke Laut Tebrau, lalu mereka lihat Firaun dan tentaranya semua ada di belakang dan laut di depan. Terus Musa membelah air Laut Merah, lalu mereka bisa lewat Laut Merah dan semua Firaun dan tentaranya meninggal di Laut Merah atau Laut Tebrau yang ada di Mesir. Lalu mereka masuk padang gurun Syur. Seperti Alkitab katakan, Keluaran 15 ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka masuk padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun ini dengan tidak mendapat air. Lalu mereka lihat air tetapi rasanya pahit. Mereka semua marah sama Musa, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan Musa untuk membuang sepotong kayu di air itu dan air itu menjadi manis. Itulah sebabnya disebut oleh orang itu dengan nama Mara, karena pahit rasanya. Habis Mara, mereka lanjut ke satu tempat namanya Elim. Ada juga di sini, di Mesir, yang ada 70 pohon kurma dan 12 mata air, lalu mereka berkemah di tempat itu. Lalu habis Elim, mereka lanjut ke tempat namanya Rafidim,
tempat yang tadi terjadi perang Musa sama bangsa Amalek, dan di situ juga tempat yang tadi Musa memukul batu dan air keluar dari batu. Dan yang bagus sampai hari ini masih ada batu ini. Batu yang tadi dipukul oleh Musa dan air keluar dari batu ini. Lalu mereka sampai ke tanah Midian yang hari ini adalah Sinai. Musa naik ke Gunung Horeb untuk dia terima 10 perintah Allah dari atas Gunung Horeb yang ada di Mesir.